Sip, harganya nih untuk viable begini kurang lebih di 70 jutaan. Wow, tarikan garisnya itu seksi banget. Sekarang kita ubah ke mode sport teman-teman ya. Sport plus. Dan ketika kita gas, coba sedikit gas ya teman-teman ya. Yup. Sip, harganya kita merujuk ke harga barunya. Well, ini dia salah satu masterpiece. Bisa dibilang karya seni ya teman-teman ya. Karena BMW seri genap itu memang selalu menunjukkan desain yang eksotis, keren, dan pastinya mengundang emosi bagi beberapa orang. Yap, termasuk seri 8 ini yang akhirnya dikeluarkan kembali BMW setelah 30 tahun vakum, terakhir itu di tahun 90 dengan kode E31 teman-teman. Dan ini versi modernnya. Dan kalau kalian lihat ya gambarnya, E31 itu pada tahun segitu mobil itu memang super futuristis, dan nafas itu juga dibawa ke BMW seri 8 ini yang tampilannya itu eksotis, juga terlihat sebagai sedan yang futuristis. Jadi kalau kalian memiliki uang lebih, pecinta BMW, mobil ini siap kalian bawa pulang untuk menemani kalian berkendara harian. Mau sport juga oke, atau mau mejeng-mejeng aja, rasanya BMW seri 8 ini nggak pernah salah dan mobil yang paling cocok untuk kalian gunakan. Sip. Jadi ini mobil yang keluar di tahun 2019 di Jerman sana. Di Indonesia itu sampai di tahun 2020, dan walaupun sudah 3 tahun ya, tapi BMW Indonesia itu kesulitan untuk mengakomodir pemesanan mobil ini teman-teman. Sehingga kalau kalian lihat di jalan ya, cukup jarang BMW seri 8 ini. Karena kalau kalian berminat untuk membeli mobil ini, indiannya itu hampir 6 bulan, dan kalau dapat slot dari BMW pusat di Jerman sana. Karena mobil ini dikirim langsung dari Jerman ke Indonesia gitu, dengan konfigurasi setir kanan. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu dan udah nggak sabar banget buat memiliki seri 8, ini mobil adalah pilihan yang paling pas. Karena mobil ini kondisinya baru alias like new. Dia itu kilometernya baru 800 dan nggak jadi dipakai oleh pemilik sebelumnya. Walaupun kilometernya masih di 860 km, namun pemilik sebelumnya nggak pengen melihat mobilnya dalam keadaan standar. Dia sudah melakukan sedikit perubahan yang membuat tampilannya makin sporty. Yang pertama kali kita bahas adalah warnanya dulu teman-teman. Karena warna asli dari mobil ini itu sebenarnya hitam metalik yang standar aja, namun pemilik sebelumnya langsung melakukan wrapping. Jadi ini adalah body wrapping yang bisa kalian peel off atau bisa kalian copot kalau kalian nggak suka dengan warnanya. Warnanya lemon begini, lemon green yang mentereng sekali kalau kalian lihat warnanya ya. Ya, jadi kalau kalian suka nggak usah diubah, tapi kalau kalian pengen tampilan yang original, silahkan kalian copot aja body wrappingnya. Dan pastinya ini body wrapping yang premium sehingga tidak akan merusak cat bawaan dari BMW seri 8 ini. Sip, kita ke bawah ya. Ke bawah ini velgnya juga sudah diganti oleh pemilik sebelumnya. Dia terlihat makin keren karena warnanya full black Dove. Keluaran dari merek HRE dengan ukuran cukup besar juga, kurang lebih sama dengan velg bawaannya ring 20 dengan lebar yang cukup. Sip. Lalu kalau kita ngomongin BMW seri 8, dari desainnya dulu, BMW seri 8 ini memang menakjubkan. Dia memiliki kidney grill yang besar di depan, khas bahasa desain BMW terbaru, yang juga untuk grillnya ini sudah adaptif open and close-nya. Jadi ketika mobil ini memerlukan pendinginan di bagian mesinnya, grill itu akan otomatis terbuka. Namun kalau keadaan diam seperti ini, grillnya dalam keadaan tertutup untuk membantu aerodinamika dari mobil ini. Sip, lampunya ini BMW yang diambil basisnya dari seri 7. Sedan termahal atau termewah dari BMW. Dia sudah diberikan juga beberapa teknologi yang pastinya paling baru, paling keren, dan paling canggih. BMW Laser Light yang bisa memancarkan sinar sampai dengan 600 meter ke depan. Jadi ya nggak bakal kegelapan kalau berkendara malam hari dengan BMW seri 8 ini. Oke, ke bawah ada sedikit modifikasi juga oleh pemilik sebelumnya, yaitu ini ada beberapa tambahan carbon fiber yang asli ya teman-teman ya. Carbon fiber pun grillnya dibuat
warnanya itu hitam. Jadi delete tuh sama pemilik sebelumnya, yang membuat tampilannya makin bengis. Ganteng banget. Oke, sekarang gue pengen ceritain kalian bagian dapur pacu dari sebuah BMW 840i M-Technic ini. Kita lihat lah. Jadi ini dia ruangan mesin atau dapur pacu dari sebuah BMW seri tertinggi, seri 8, yaitu 840i. Sebenarnya mobil ini memiliki berbagai pilihan mesin teman-teman di dunia sana. Namun di Indonesia, BMW Indonesia hanya memasukkan 2 pilihan mesin, yaitu mesin M8 yang paling kencangnya dan mesin ini yang ditawarkan untuk 840 Coupe ataupun 840 Grand Coupe. Yup, mesin ini pastinya kencang. Dari serinya aja 840 ya teman-teman. Walaupun kubikasinya hanya 3000 cc, 6 silinder segaris dengan output tenaga di 340 daya kuda atau HP, dan torsinya yang luar biasa cukup besar teman-teman, karena dia twin power turbo, ada 2 buah turbo yang menghela mobil ini sehingga torsinya di 500 Nm. Dan mobil ini memang kencang ya. Dari data akselerasinya yang dikeluarkan BMW 0 sampai 100 km/jam, mobil ini sanggup berlari hanya dengan waktu 5,2 detik saja. Yes, jadi kalau kalian mencari sebuah mobil yang keren desainnya, kencang mesinnya, dan tetap memberikan kesan premium, BMW seri 840 ini cukup sekali bahkan untuk diajak kalian berkendara. Sip, mesinnya rapi banget BMW ya. Ini ada 2 buah strat bar kiri kanannya. Ini aluminium ya semua teman-teman, keren banget, dan sudah dilengkapi juga dengan pegas. Oh, ngomong-ngomong teman-teman, di atas ini ada sebuah emblem dari Three-Step Viable Paint System. Jadinya tadi yang gue bilang itu wrapping ya, wrappingnya itu keluaran dari bengkel Three-Step yang kalau kalian tahu beberapa mobil influencer juga di wrapping di sana. Jadi ini bisa kalian feel dan tidak merusak cat asli dari mobil ini. Sip, harganya nih untuk viable begini kurang lebih di 70 jutaan, mahal banget. Oke, sekarang kita ke samping yuk. Tampilan sampingnya baru kalian bisa lihat ya. Mobil yang diambil basisnya dari sedan termewah BMW, yaitu BMW 7 Series. Jadi di BMW seri 8 ini panjangnya itu masih sama di 4851 mm, yang ukurannya itu cukup panjang. Bahkan kalau kalian rasa mobil ini kependekan, ada juga yang versi 4 pintunya teman-teman. Jadi ada 2 versi yang dijual di Indonesia, yaitu versi Coupe dan versi Grand Coupe dengan konfigurasi 4 pintu. Dan yang itu teman-teman, yang Grand Coupe panjangnya sampai dengan 5150 mm. Oke, di bagian samping yang paling keren adalah bentuknya, dimana ini coupe, lagi-lagi sebuah sedan yang berotot, sports car yang melandai bro. Ini lihat ya, wow, tarikan garisnya itu seksi banget. Sip, nih di atas ini teman-teman, ini mobil tidak disediakan atap yang sunroof atau panoramik, jadi digantikan dengan sebuah atap karbon yang keren banget, enteng pastinya ya, carbon fiber. Dan ini dia tampilan belakang yang gak kalah memukau dari bagian samping ataupun depannya teman-teman. Dia itu menggunakan bahasa desain BMW terbaru, dimana untuk bagian stop lampnya ini tipis juga, canggih banget karena ini sudah intelligent LED. Jadi walaupun LED tapi tidak seperti LED yang digunakan di mobil-mobil kebanyakan. Nyalanya terang banget dan jelas sekali, bold. Jadi kalau kalian dari belakang itu tahu, walaupun malam hari, ini merupakan BMW yang serinya itu seri paling tinggi, seri 8 teman-teman. Yup, dan di bagian belakang sini selain desain yang cantik, dia juga ditambah beberapa modifikasi membuat tampilannya makin keren. Seperti di bagian di atas sini teman-teman, bagasinya itu ada sebuah ducktail yang carbon fiber juga, senada seperti bagian grill bawah, dan keren banget membuat tampilannya makin sporty. Pun di bagian belakang nih ya, ada diffuser yang juga bermotif carbon fiber, dan mobil ini juga sudah sedikit mengalami modifikasi, yaitu pada bagian knalpotnya, di mana dia untuk exhaust systemnya sudah diubah keluaran dari merek aftermarket.
sehingga suaranya nanti kalau kita dengar di dalam ya, itu ada dua pilihan teman-teman. Kalau Convert itu valve-nya tertutup, adem, tapi kalau mode Sport Plus dia itu sangat gemuruh. Nanti gue kasih dengar suara knalpot dari BMW seri 8 ini. Sip, dia walaupun coupe ya, namun bagasinya sudah elektrik, power tailgate, dan luas sekali teman-teman. Ini untuk bagasinya itu, wow, ini cukup lah untuk membawa koper-koper besar kalian, ransel-ransel kalian. Jadi masih cukup mengakomodir barang bawaan kalian di dalam bagasi seri 8 ini. Wow, ini dia dalam dari sebuah masterpiece ya teman-teman ya. Karya seni dari BMW. Aduh, pelan-pelan banget karena ini memang kondisinya itu seperti mobil baru. Karena odometernya untuk mobil ini nggak jadi dipakai sama pemilik sebelumnya, baru tercatat di 806 km. Wow, kecil sekali. Jadi bagi kalian yang nggak mau nunggu 6 bulan, mobil ini sangat worth to buy karena harganya sudah turun jauh dan juga dia kondisinya masih seperti layaknya mobil keluar dari showroom BMW. Mobil baru teman-teman. Oke, bentar gue menikmati keindahan dulu dari interiornya yang memang ini merupakan sebuah BMW yang kelasnya itu paling tinggi sehingga kabinnya pun dibuat cukup menakjubkan. Center konsolnya itu sedikit mengarah ke pengemudi ya. Kalau dari sini kelihatan banget posisinya agak miring karena mobil ini dikhususkan untuk orang yang sedang berkendara atau driver oriented banget. Sip, setirnya gede banget. Ini kepunyaan dari M, divisi sport dari mobil ini. Dan sebelum kita bahas lebih dalam, gue pengen unjukin dulu kuncinya. Jadi kuncinya masih seperti ini, standar ya teman-teman ya, seperti kunci-kunci BMW biasanya. Namun kalau kalian beli mobil ini, kita juga punya display key-nya yang nanti dibicarain aja sama marketing kita. Jadi kalau untuk review rasanya kunci ini sudah cukup banget karena keren banget, apalagi kalau kalian gantungin di celana kalian. Oke, kuncinya kita taruh ya. Kita nyalakan sekarang mobil ini. Oke, yup, itu suaranya ketika mobil ini hidup di mode Convert. Tadi terakhir gue matiin dan gue hidupin mode Convert. Sekarang kita ubah ke mode Sport. Sport Plus. Langsung valve dari knalpotnya itu terbuka. Suara deruman itu terdengar cukup samar-samar di dalam kabin. Dan ketika kita gas, coba sedikit gas ya teman-teman. Yup, 6 silinder 3000 cc nya ini baru mengeluarkan suara sejatinya. Namun jangan gas-gas karena di perkantoran ya. Sip, kita mode Convert lagi. Nah, tenang kembali. Oke, yang kita bahas tentunya share driving pleasure. Moto dari BMW itu memang benar, ini benar-benar posisi yang ergonomis karena kursinya itu cukup rendah untuk mobil sport. Pastinya ini kursi yang cukup mumpuni dan mengakomodir kalian ketika kalian ingin bermanuver dengan kecepatan tinggi. Dijamin center of gravity-nya itu berasa di bawah, jadi kalian tuh tenang aja bawa mobil dengan kecepatan tinggi. Pun kursi yang sudah cukup nyaman dan sangat enak ini, kalian bisa atur lagi melalui beberapa tuas ya. Pastinya kursi ini sudah elektrik semuanya. Maju mundur, naik turun, reclining, bahkan ada pengaturan untuk lumbar support di bagian tengah. Nah, ngomong-ngomong kursi, mobil ini sama pemilik sebelumnya itu kalau secara default dia itu warnanya hitam, dan kalau kursi yang dimiliki di mobil ini BMW individual. Jadi pemilik sebelumnya memesan beberapa option, salah satunya ini. Jadi kursinya ada warna coklat di bagian tengah dan ada warna hitam di bagian penyangga punggung kalian, sehingga lagi-lagi menambah kesan spesial. Nah, ini dipesan dari BMW langsung, BMW individual. Sip, setirnya ya, setirnya pastinya ini elektrik dong, karena ini merupakan BMW seri tertinggi ya, diambil basisnya dari seri 7, jadi elektrik, maju mundur, naik turun. Dan ketika maju ini juga cukup jauh, sehingga kalau kalian berkendara secara sporty gitu ya, ini sangat mendukung sekali. Setir dari BMW 840 ini.
Oke, setirnya halus, pastinya ini material kulit yang sangat berkualitas, kursinya pun demikian. Yang pertama kali kita bahas adalah bagian instrumen clusternya. Nah, ini yang menjadi catatan khusus ya, khususnya para reviewer otomotif, karena walaupun dia seri tertinggi dari BMW, seri 8, namun untuk instrumen clusternya ini masih sama seperti yang digunakan di BMW seri 2, seri 3, seri 4, seri 5, seri 7, dan BMW SUV-nya. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau kalian pernah memiliki BMW atau punya BMW juga, rasanya untuk beradaptasi dengan instrumen cluster ini sangat mudah. Karena walaupun dia sama ya, tapi memang instrumen cluster ini memberikan banyak sekali informasi dan layarnya pun sudah Full HD, jadi tajam, bagus dan keren sekali. Ini bisa diatur ya teman-teman ya. Pengaturan instrumen clusternya di tombol-tombol di bagian kanan sini. Jadi ini bisa kalian ubah-ubah tampilannya sesuai dengan kemauan kalian. Informasinya pun beragam di dalam instrumen cluster dari BMW ini. Oke, dari situ kita ke tengah, center konsolnya. Ini ada air gesture, dari tadi ada notif-notif ketika gua gerakin tangan ya. Jadi kalau kalian tahu BMW itu memiliki air gesture, salah satunya adalah untuk mengecil dan menaikkan volume. Jika kalian putar. Oke, tapi nanti takut copyright ya teman-teman ya. Jadi kan tinggal putar sini. BMW ini sudah bisa kalian atur volumenya. Gitu. Sekarang kita ke tengah, kita bahas ini adalah iDrive terbaru dari BMW yang super canggih. Kita lihat menunya ada apa aja ya. Pastinya ada navigasi built-in dari mobil ini yang sudah tersambung juga dengan kondisi jalan. Jadinya bisa kalian lihat informasinya apakah macet atau tidak, dan ada car di sini kita lihat driving information. Di sini kalian bisa lihat engine flow, sport display, journey data, ada vehicle status ya teman-teman ya. Ini semuanya oke karena mobil baru ya. Jadi pengingat servis kalian ada settingnya ini beragam pastinya. General setting itu ada date time, language, voice control, unit, sound, gesture control, touchpad, banyak sekali. Driving mode itu ada dua, ada sport, ada eco, dan sebenarnya ada mode comfort gitu ya. Mode comfort juga. Exterior lighting ini bisa kalian atur BMW light-nya. Driving assistant, jadi dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan lane assist, sehingga mobil ini semi autonomous pastinya, nggak kalah sama fitur-fitur mobil modern seperti saat ini. Oke, display, door and vehicle, interior lighting, climate control, key button assignment. Driver profile, jadi kalau kalian beli mobil ini langsung ganti profilnya aja, dan ada buku manual yang disajikan di dalam head unitnya. Kita lihat app. Nah, mobil ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi yang spesial di mobil ini gak cuma itu semua, gak cuma menu yang tersaji di dalam head unitnya, karena selain itu semua mobil ini juga sudah dimiliki fitur yang cukup canggih, yaitu fitur park assist. Jadi kalian bisa dibantu oleh komputer dari BMW ini untuk parkir secara otomatis gitu. Mau parkir paralel atau parkir masuk ke dalam, mobil ini sudah bisa. Jadi kalian tinggal hidupkan saja park assistnya, dia akan mencari, sehingga dia ketika sudah ditemukan, mobil ini akan masuk secara otomatis. Dan juga selain itu semua, mobil ini memiliki retracing system. Jadi kalau ketika kalian menemui jalan buntu, mobil ini akan mundur secara otomatis 50 meter ke belakang sesuai dengan jarak atau sesuai dengan arah yang kalian sudah lewati. Berguna banget ketika menghadapi jalan buntu, apalagi mobil ini mengingat bentuknya masif sekali, panjang, lebar, jadi cukup sulit ketika menemui jalan-jalan yang memang sempit teman-teman. Kita ke bawah, ini keren banget karena selain perpaduan warna coklat hitam, di bagian center konsol ini juga terlihat ada beberapa motif karbon. Seperti pastinya ini karbon beneran, karbon fiber beneran. Ketika dibuka, dua buah cup holder lengkap dengan satu buah wireless charging di bagian belakang. Oke, nah di sini nih, ini yang paling spesial karena mobil ini sudah dilengkapi dengan material kaca untuk bagian presealing, iDrive, dan unit sakromnya. Ini yang gue baca ya, katanya ini adalah material kaca Swarovski. Jadi beda banget. Untuk presealingnya aja sudah terlihat bahwa mobil ini memang spesial dibuat BMW untuk kalian para pecinta seni mungkin ya, para pecinta kemewahan. Nah ini mewah banget teman-teman.
Selain itu semua, mobil ini pastinya sudah dimiliki beberapa stiker dari Bowers and Wilkins yang keluaran dari suaranya itu wow, clear, gasnya nendang, treble-nya cukup, mid-nya pun stabil. Jadi ya, untuk kalian mungkin para basshead atau pecinta audio, di dalam BMW seri 8 ini rasanya sudah cukup untuk memanjakan telinga kalian. Manis. Apalagi di bagian door trimnya, ini kalau gelap ya, dia ada animasi lampu-lampu gitu teman-teman di speakernya. Jadi tetap mewah. Nah, kalau kalian beli mobil ini untuk membawa beberapa teman kalian secara darurat sih rasanya cukup ya dalam baris kedua dari BMW seri 8 ini. Namun ketika kalian berpergian jauh, walaupun mobil ini sebenarnya sedan GT ya, rasanya tidak cukup nyaman karena kalau kita lihat aja nih sekilas, ruangan belakang itu cukup sempit. Jadi mungkin hanya cocok untuk anak-anak atau keadaan darurat saja. Langsung aja gue kasih tahu harganya biar kalian bisa bawa pulang mobil ini ke dalam garasi kalian. Let's go, kita ke depan. Sekarang waktunya gue kasih tahu kalian berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sebuah masterpiece dari BMW 840i M Technic Coupe yang kondisinya like new karena odometernya baru tercatat di 800 km teman-teman. Gak jadi dipakai sama pemilik sebelumnya walaupun sudah mendapatkan sedikit modifikasi. Yap, seperti yang gue bilang tadi bahwa velgnya aja ini 150 juta. Lalu untuk knalpotnya dia sudah diganti juga, knalpot aftermarket di sekitar 120 juta. Lalu ada beberapa penambahan parts ya. Di bagian depan ini kayak ada karbon-karbonnya itu kurang lebih di 70 juta. Dan dia sudah BMW individual, kursinya pun beda seperti 840 standar biasa. Sip, harganya kita merujuk ke harga barunya. Mobil ini dijual BMW Indonesia dengan inden 6 bulan itu di 2,7 miliar rupiah. On the road ya teman-teman ya. Namun kalau kalian beli mobil yang kita jual ini, kalian best deal bisa dapat beberapa bonus itu. Sekaligus harganya seperti harga off the road di 2,5 miliar 50 juta rupiah. Jadi ini adalah pilihan yang paling menarik untuk kalian yang sedang mencari sebuah BMW seri 8 yang nggak mau inden. Warnanya bisa di peel off, gampang aja bos, bisa dikembalikan seperti semula atau seperti mobil keluar dari dealer. Oke, dan itu aja ulasan singkat dari BMW 840i M Technic Coupe ala belanja mobil. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini worth untuk kalian miliki atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Follow juga Instagram kita untuk melihat stok-stok yang kita jual di @belanja.mobil teman-teman. Dan kalau kalian suka juga follow Instagram gue di Rakatintin, di Rakatintin_ teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Gue pengen jalan-jalan lagi sama BMW seri 8 ini. Bye!